Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada penonton ataupun kepada kepada Ibu Anastasia Milanda dan juga Insinyur Maulud Bapak Insinyur Maulud. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester kami, yaitu tentang simulasi Steel University pada aplikasi Landpub Steel for Gas Distribution dengan dosen pengampu Ibu Anastasia Milanda STMT dan juga Bapak Insinyur Maulud Hidayat SMSI. Berikut adalah anggota dari kelompok 6 itu sendiri. Pertama ada saya Muhammad Akil Gilang Putra Utama dengan NPM 433 ada Rina Hania dengan NPM 333-423-0005. Kemudian ada Nesa Ativa Putri dengan NPM 433-423-0051. Ada Mikael Viheli dengan NPM 333-423-101. Ada Irsyad Ahmad dengan NPM 333-423-104. Berikutnya adalah outline presentasi kita yang dimulai dari karakteristik produk, kemudian target komposisi kimia, desain bahan baku, kemudian adalah desain proses EAF atau electric arc furnace, kemudian selanjutnya terdapat secondary proses, selanjutnya terdapat flowchart operasi, nomor 7 selanjutnya adalah hasil analisis, hasil simulasi, dan yang terakhir adalah analisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik produk. Pada pipapannya untuk distribusi gas merupakan material sirkular berkekuatan tinggi yang diaplikasikan secara khusus pada jaringan pipa transmisi darat maupun bawah laut dengan standar spesifikasi API 5L dari grade B hingga X-10. Pemanfaatan material ini pada infrastruktur energi menurut keterpaduan sifat mekanik yang spesifik meliputi kombinasi kekuatan gulung tinggi untuk menahan tekanan internal operasi, ketemuan impact temperatur rendah untuk mencegah perbaikan kapasitas, serta karakteristik mampulas lapangan yang optimal pada sambungan pipa. Selain aspek mekanik tersebut, spesifikasi baja ini juga diwajibkan memiliki ketahanan sirkular yang andal terhadap fenomena retak akibat induksi hidrogen dan retak tegangan sulfida guna mengantisipasi degradasi material pada lingkungan kerja surface yang mengandung senyawa hidrogen sulfida. Target performa mekanik dan ketahanan lingkungan tersebut dicapai melalui rekayasa metodologi berupa pembentukan mikrostruktur ferit halus dengan distribusi fasa bainit dan jumlah terkontrol melalui mekanisme penghalusan butir, bukan dengan meningkatkan kadar karbon yang dapat merusak sifat mampulas baja. Konsekuensinya, parameter kebersihan baja terhadap tingkat inklusi non-logam oksida dan sulfida fasa dikontrol secara ketat karena cacat tersebut bertindak sebagai inisiator keretakan pada arah ketebalan pelat baja line pipe. Baik, di sini perkenalkan nama saya Rina Hania dengan NPM 333-423-0006. Saya akan menjelaskan mengenai tantangan proses produksi. Yang pertama, yaitu menyeimbangkan 3 aspek metalurgi yang saling bertolak belakang, yaitu pencapaian kekuatan tinggi, mempertahankan ketangguhan temperatur rendah, dan menjaga sifat mampulas. Yang kedua, yaitu pengendalian inklusi alumina hasil deoksidasi aluminium yang bersifat keras melalui perlakuan kalsium di ladle furnace agar bermodifikasi menjadi kalsium aluminat cair yang lebih lunak. Yang keempat, yaitu eliminasi gas terlarut hidrogen dan nitrogen melalui proses vacuum degassing untuk menghindari risiko fenomena retak getas pada area sambungan las pelat. Yang terakhir yaitu akumulasi unsur trem residual seperti tembaga, timah, dan kromium dari bahan baku scrap IAF yang tidak dapat dihilangkan melalui metode oksidasi konvensional. Selanjutnya yaitu alasan pemilihan unsur paduan pada hasil simulasi Steel University kelompok kami. Yang pertama yaitu mangan berfungsi sebagai unsur penguat larutan padat sekaligus menurunkan temperatur transformasi austenit ke ferit untuk memicu pembentukan
butir ferrit yang sangat halus. Yang kedua, niobium dipilih sebagai elemen microalloying utama karena afinitasnya membentuk presipitat niobium karbonitrida yang efektif menghambat pertumbuhan butir austenit selama proses pengerolan panas. Titanium berperan ganda mengikat nitrogen bebas menjadi titanium nitrida sebagai penambat pertumbuhan butir pada temperatur tinggi sekaligus mengeliminasi efek penuaan regangan. Silikon ditambahkan ke dalam sistem logam cair dengan fungsi utama sebagai agen deoksidator untuk mengikat kandungan oksigen bebas menjelang akhir periode peleburan. Sinergi paduan niobium dan titanium pada level mikro memungkinkan baja mencapai target kekuatan mekanik tanpa menaikkan kadar karbon sehingga nilai karbon ekuivalen tetap rendah. Berikut ini adalah target komposisi kimia yang diinginkan oleh produk kita, yaitu merupakan produk pipa dengan kondisi Sourcelli atau dalam kondisi yang asam. Nah, di sini adalah penggunaan karbon. Penggunaan karbon yang kita gunakan itu di antara 0,04 sampai 0,08%. Nah, di sini ini adalah target komposisi yang terdapat pada simulasi blast furnace. Tentunya menurut saya ini tentunya berdasarkan jurnal ini sedikit terdapat ketidaksesuaian karena kandungan karbon yang terdapat pada simulasi itu sangat rendah, sangat amat rendah, bahkan lebih rendah daripada ultra low carbon. Kemudian terdapat mangan yang kita gunakan yaitu sekitar 0,9 sampai 1,1 persen. Nah, kemudian terdapat Si dari 0,1 sampai 0,3%, fosfor kurang dari 0,007 persen. Jadi ini adalah sangat rendah fosfor untuk mencegah hidrogen cracking ataupun untuk membuat bajanya menjadi sangat kuat. Kemudian terdapat sulfur sekitar 0,01%. Ada Nb atau molybdenum dengan weight persen 0,012 hingga 0,018. Kemudian ada titanium yang kurang dari 0,01. Kemudian untuk paduan lainnya terdapat kromium, molybdenum, nikel dan juga tembaga itu di sekitar 0,05 hingga 0,06%. Ini adalah target-target yang harus dipenuhi ketika melakukan simulasi dari blast furnace itu sendiri. Simulasi dari EAF dan juga secondary steel making itu sendiri. Nah, for your information, jika target komposisi kimia ini tidak terpenuhi, maka hasil dari simulasi EAF dan juga secondary steel making itu tidak akan tercapai. Ini adalah target capaian. Seperti itu. Selanjutnya, perkenalkan saya Michael Viheli dengan NPM 23101. Coba lihat di kotak kiri atas, total muatan yang kita pakai yaitu 89 ton, di mana 84 ton nomor 1 bandel karena ini ibarat scrap premium yang minim kotoran, terus ditambahin 5 ton DRI, ibarat air bersih. DRI ini tugasnya buat membersihkan unsur-unsur pengotor seperti tembaga di bawaan scrap, biar baja cair kita nantinya makin murni. Terus geser ke tengah, ini bumbu wajibnya. Kita masukin kapur, lime dan dolomit. Kita bikin slag yang sifatnya basah. Slag ini ampuh banget buat nyedot fosfor dan sulfur, sehingga ngelindungin dinding tumpuk biar nggak cepat rusak. Di sini kita juga masukin paduan awal, mangan dan silikon, agar homogen. Selanjutnya, kita di bagian alur proses, kita menjelaskan flow prosesnya. Yang pertama yaitu melting. Kita masukin scrap tadi ke tungku. Lalu dilebur pakai listrik 1200 MW. Kemudian ditambahin fluxing saat mulai cair. Kita masukin kapur ke paduan tadi. Selanjutnya kita menginjeksikan oksigen blow. Ini penting, kita tembak oksigen biar karbonnya terbakar dan slagnya berbusa dan terbentuk slag forming untuk nahan panas dari elektrodanya. Kita nggak injeksi karbon tambahan karena target kita baja yang karbonnya sangat rendah. Selanjutnya yaitu tapping. Setelah suhu dan komposisi pas, kita tuangin cairan bajanya di suhu 1667 derajat. Oke, selanjutnya setelah dari EAF, cairan baja kita nggak langsung dicor gitu aja teman-teman. Kita harus bawa dulu ke tahap selanjutnya yaitu secondary steel making.
kita murnikan lagi secara total. Di sini ada 3 proses utamanya, yaitu yang pertama di kotak pertama slag engineering and desulfurization. Tahap pertama dimulai pas proses tapping dari AF ke ladle. Di sini kita langsung melakukan slag engineering dengan memasukkan desulfurization slag sebanyak 972 kilo. Ini campuran CaO dan Al2O3. Gampangnya ini bikin kita buat kondisi terak suplai bersih dan reduktif. Gunanya untuk mengikat slag-slag sulfur di dalam baja cair sampai ke level yang super rendah. Karena pipa gas itu anti banget sama yang namanya sulfur. Selanjutnya di kotak kedua di yang vakum degassing and deoxidation. Tahap kedua ini cairan baja digeser ke tank digeser. Di sini kondisinya dibuat vakum ekstrim sampai 0,0001 atm sambil diaduk pakai gas argon. Kenapa harus divakum? Biar gas-gas yang bandel seperti hidrogen, nitrogen, dan oksigen di dalam baja bisa kebuang. Kalau gas ini nggak dihilangkan, pipa gas kita bisa rentan retak atau biasa disebut hidrogen cracking. Di saat yang sama kita masukin juga 230 kg aluminium pebble buat dioksidasi alias menangkap sisa-sisa oksigen bebas biar bajanya makin bersih. Kemudian bisa lihat ke kotak ketiga yaitu ladle furnace. Tahap ini adalah tahap terakhir di ladle furnace ini. Disinilah tempat kita ngepasin resep atau unsur-unsur yang dibutuhkan buat line pipe steel secara presisi. Kita tuangin karbon recarburizer, nambahin FEMN, FESI, dan yang paling krusial yaitu kita masukin 50 kg ferronibium. Nibium ini unsur yang untuk microalloying, wajib di line piping biar struktur butiran bajanya nanti super halus, kuat, dan tangguh. Terakhir, kita injeksi 40 kg CaSi powder atau kalsium silikon. Ini buat inclusive modification, jadi mengubah kotoran oksida yang tadinya tajam jadi kaku dan lunak biar bajanya itu jadi nggak gampang rusak. Nggak ada titik lemah yang memicu keretakan. Perkenalkan, nama saya Irsyad dengan NPM 23104. Pada slide ini ditampilkan terkait ringkasan hasil simulasi AF yang telah dilakukan, di mana untuk tujuan dari simulasi ini adalah untuk menghasilkan line pipe steel. Untuk jenis scrap yang digunakan itu bisa kita lihat di event log, yaitu totalnya 84 ton number one bundle dan juga 5 ton DRI. Alasan dari pemilihan bahan baku di sini adalah untuk number one bundle sendiri, dia dipilih karena memiliki kandungan karbon, sulfur, dan juga fosfor yang rendah. Sedangkan DRI digunakan untuk meningkatkan kemurnian besi dan juga mengurangi unsur residual. Selanjutnya pada event log, berdasarkan event log di sini proses dimulai dengan pemilihan grade baja yaitu line pipe steel. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengisian basket pertama yang terdiri dari 44 ton number one bundle dan 5 ton DRI. Kemudian furnace dioperasikan pada daya 120 MW. Setelah molten pool mulai terbentuk, dilakukan penambahan low carbon FEMN sebanyak 250 kg, FeSi high purity sebanyak 310 kg, dolomite sebanyak 2430 kg, dan lime sebanyak 1700 kg. Penambahan ini bertujuan untuk membentuk slag base sekaligus menyesuaikan komposisi awal baja. Untuk selanjutnya dilakukan pengisian basket kedua sebanyak 40 ton number one bundle. Kemudian proses peleburan dilakukan dengan daya yang sama yaitu 120 MW. Pada menit ke-33 dilakukan oxygen blowing sebesar 150 Nm3 per menit untuk mempercepat dekarburasi serta membantu proses refiningnya. Sedangkan setelah seluruh target tercapai, tapping dilakukan pada menit 1 jam 27 menit dan selesai pada 1 jam 29 menit. Urutan operasi ini menunjukkan bahwa praktik AF yaitu peleburan dilakukan secara bertahap menggunakan 2 basket agar konsumsi energi lebih efisien. Selain itu, oxygen blowing juga baru dilakukan setelah sebagian besar scrap mencair, sehingga reaksi oksidasi membentuk atau berlangsung efektif. Untuk slide berikutnya menunjukkan perubahan komposisi slag selama proses peleburan hingga kondisi akhir. Dimana untuk pada gambar grafik yang sebelah kiri
Untuk grafik pertama menunjukkan perubahan komposisi unsur-unsur di dalam baja. Pada awal peleburan, kadar karbon dan silikon masih relatif tinggi ya jika kita lihat, karena mereka itu berasal dari scrap. Setelah oksigen blowing dilakukan, kadar karbon mengalami penurunan akibat oksida karbonisasi, sedangkan silikon juga menurun karena teroksidasi menjadi SiO2 yang masuk ke dalam slag. Sedangkan untuk grafik kedua di sini ditampilkan terkait perkembangan slag selama proses refining, di mana untuk basicity nya masih masuk target ya, kita dapat itu 1,856, di mana untuk range-nya itu target di 1,5 sampai 2,5, yang artinya slag itu cukup basah. Sedangkan untuk MgO dia juga masih masuk ke dalam target yang kita peroleh 8,07, yaitu range-nya itu ada di 8 sampai 12 untuk targetnya, yang artinya untuk slag ini tidak terlalu agresif terhadap refraktori, jadi tidak merusak dinding refraktorinya. Sedangkan untuk besi oksida atau FeO di sini kita peroleh 47,7, di mana untuk range tersebut itu masih dalam target, yaitu di range 10 sampai 50%. Tapi untuk nilainya cukup tinggi, di mana hal ini dapat menunjukkan bahwa proses oksidasi berlangsung cukup intensif, di mana untuk nilai ini masih berada dalam batas simulasi, namun mendekati batas maksimumnya. FeO yang tinggi dapat membantu proses pemurnian, terutama oksidasi karbon dan juga fosfor, tetapi di sisi lain dapat meningkatkan kehilangan besi ke dalam slag sehingga iron yield sedikit menurun. Untuk slide terakhir pada simulasi EAF di sini menunjukkan performa keseluruhan proses EAF-nya, di mana untuk waktu kita membutuhkan itu sekitar 1 jam 29 menit, massa yang kita peroleh itu 83 ton, temperatur proses yang kita peroleh yaitu 1667 derajat Celcius, dan juga dapat kita ketahui bahwasanya ketiga parameter tersebut itu berhasil karena masih dalam range normal pada simulasi. Nah, sedangkan untuk konsumsi listrik bisa kita lihat sekitar 33.404 kWh, di mana energi listrik ini menjadi salah satu komponen biaya terbesar untuk proses EAF-nya. Nilai konsumsi energi ini masih dalam batas wajar karena proses peleburan dilakukan menggunakan 2 basket, sehingga membutuhkan daya maksimum sebesar 120 MW. Nah, untuk total cost yang diperoleh itu 36.980 US dollar, di mana untuk sebagian besar biaya berasal dari konsumsi listrik dan juga penggunaan scrap-nya, di mana untuk penambahan alloy relatif kecil dibandingkan biaya energi, sehingga optimasi konsumsi energi listrik menjadi salah satu paling efektif untuk menurunkan biaya produksi. Secara keseluruhan dapat kita ketahui simulasi EAF berhasil menunjukkan target yang memenuhi, di mana waktu proses, temperatur tapping, massa baja cair, emisi CO2, komposisi baja akhir juga telah sesuai dengan spesifikasi line pipe steel. Dari sisi metalurgi, slag memiliki basicity sekitar 1,856 yang menunjukkan hal ini mendukung proses desulfurisasi, sedangkan kandungan FeO sebesar 47,7% itu menunjukkan proses oksidasi berlangsung efektif, meskipun masih terdapat peluang untuk mengurangi kehilangan besi di dalam slag. Dengan demikian, baja ceret hasil EAF telah memenuhi syarat dilanjutkan ke proses secondary. Untuk berikutnya di sini dijelaskan terkait hasil simulasi dari secondary steel making, di mana untuk event log yang bisa kita lihat pada gambar tertampil, di sini baja cair hasil EAF itu memiliki temperatur awal sekitar 1675 derajat Celcius, kemudian langsung di-tapping menuju ladle dan dilakukan proses desulfurisasi menggunakan synthetic basic slag. Slag yang digunakan mengandung sekitar 45% CaO, 37% Al2O3, serta sedikit FeO, MgO, MnO, dan CaF2. Nah, setelah proses desulfurisasi selesai, baja dipindahkan menuju tank digeser. Pada tahap ini tekanan diturunkan hingga 0,001 atm untuk menghilangkan gas-gas terlarut seperti hidrogen, nitrogen, dan juga sebagian oksigen. Untuk selanjutnya, proses degassing itu dimulai pada temperatur sekitar 1617 derajat Celcius dan berlangsung hingga temperatur turun menjadi 1594 derajat Celcius. Penurunan ini merupakan hal yang normal karena selama proses vakum terjadi kehilangan panas menuju lingkupnya. Setelah proses degassing selesai, dilakukan analisis komposisi baja untuk mengetahui unsur-unsur masih perlu dikoreksi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dilakukan penambahan alloy berupa karbon C98, HC, FeMN,
low carbon FEMN, FEMNHP, high purity, dan FeSi 75, FeNB, serta CSI powder. Masing-masing alloy itu memiliki fungsi yang berbeda. FeMN digunakan untuk meningkatkan kadar mangan sehingga kekuatan baja meningkat. FeSi berfungsi sebagai deoxidizer sekaligus meningkatkan kadar silikon. Sedangkan FeNB ditambahkan sebagai microalloy untuk meningkatkan kekuatan melalui mekanisme grand refinement. Penambahan CSI powder bertujuan untuk memodifikasi inklusi sehingga bentuk inklusi menjadi lebih bulat atau globular. Bentuk inklusi ini lebih aman selama proses continuous casting karena dapat mengurangi risiko nozzle clogging. Nah, pada gambar di sampingnya ditampilkan terkait grafik. Grafik di sebelah kanan itu menunjukkan perubahan temperatur serta perkembangan komposisi selama proses secondary steel making. Temperatur mengalami penurunan secara bertahap akibat kehilangan panas selama transfer, proses degassing, penambahan, dan juga penambahan alloy. Namun temperatur akhir tetap dijaga sesuai target sehingga baja masih memiliki superheat yang cukup untuk memasuki proses pengecoran. Slide berikut menunjukkan hasil akhir proses secondary steel making baik dari sisi komposisi maupun performa proses. Dari sisi komposisi kimia, seluruh unsur utama berhasil memenuhi spesifikasi line pipe steel, di mana untuk kandungan karbon akhir sebesar 0,065 berada pada rentang target 0,06 hingga 0,08%. Kandungan silikon sebesar 0,135 dan mangan sebesar 1,003 juga sesuai dengan spesifikasi sehingga diharapkan mampu memberikan kombinasi kekuatan dan ketangguhan yang baik juga untuk line pipe steel. Kandungan sulfur berhasil diturunkan hingga 0,0023, sedangkan untuk fosfor sebesar 0,0078. Dan juga untuk unsur mikro seperti niobium, titanium, vanadium, dan juga molybdenum juga masih dalam rentang spesifikasi sehingga kualitas baja tetap terjaga. Jika dilihat dari performa proses, waktu secondary steel making mencapai 1 jam 56 menit, masih berada pada target simulasi yaitu 1 jam 59 menit ya. Untuk temperatur akhir sebesar 1531 derajat Celcius berada tepat di rentang target 1527 hingga 1552 derajat Celcius sehingga baja masih memiliki temperatur yang cukup untuk memenuhi proses continuous casting. Selain itu, tingkat inclusion cleanness dan juga itu berhasil masuk ke kategori very low, menunjukkan bahwa proses degassing dan inclusion control berjalan dengan baik. Baja juga berhasil dikirim menuju slab caster sehingga seluruh proses target operasi itu berhasil terpenuhi. Baik, selanjutnya saya Nesativa Putri dengan NPM akhir 2351 akan membahas mengenai analisis yang pertama, yaitu kesesuaian hasil simulasi dengan target produk. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa parameter proses yang diperoleh sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Pada tahap Electric Arc Furnace atau EAF, parameter seperti waktu proses, massa tapping, temperatur tapping, serta emisi gas CO2 masih berada dalam rentang target yang ditetapkan. Hal yang sama juga terlihat pada tahap secondary steel making, di mana parameter waktu, temperatur, level inklusi, dan jenis caster berhasil memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Selain parameter proses, hasil komposisi kimia akhir juga menunjukkan hasil yang sesuai untuk line pipe steel. Unsur utama seperti karbon, silikon, mangan, fosfor, sulfur, niobium, dan aluminium seluruhnya berada dalam batas spesifikasi minimum dan maksimum untuk aplikasi line pipe steel. Nilai aktual yang mendekati target aim juga menunjukkan bahwa strategi penambahan alloy secara bertahap berhasil mengontrol komposisi akhir baja sesuai dengan desain proses yang direncanakan. Analisis selanjutnya yaitu untuk keunggulan desain proses yang dipilih. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah penambahan DRI dalam jumlah terbatas pada Charge Mix EAF. Penggunaan DRI ini bertujuan untuk melakukan pengenceran unsur residual atau tram elemen yang berasal dari scrap seperti tembaga dan timah. Hal ini penting karena unsur tersebut sulit dihilangkan melalui proses oksidasi biasa pada EAF maupun ladle furnace. Selain itu,
Desain proses ini juga menggunakan strategi slack engineering 2 tahap, yaitu pada tahap EAF digunakan slack foaming dengan basisitas sedang untuk meningkatkan efisiensi peleburan, sementara pada ladder furnace digunakan slack dengan basisitas tinggi dan kadar FeO rendah untuk mendukung proses desulfurisasi. Terlihat pada hasilnya dari kadar sulfur akhir yang mencapai 0,0023%, di mana nilai tersebut jauh di bawah batas maksimum yang dipersyaratkan. Kombinasi vakum degassing dan modifikasi inklusi menggunakan CASI juga berhasil menghasilkan level inklusi yang sangat rendah sehingga meningkatkan ketahanan line pipe steel terhadap potensi retak akibat hidrogen. Selama proses simulasi, terdapat juga beberapa kendala yang ditemukan terutama dalam pengaturan waktu setiap tahapan proses agar tidak melewati batas waktu maksimum. Salah satu contohnya adalah pengaturan waktu oksigen blowing pada EAF. Proses ini perlu dikontrol dengan baik agar proses dekarburisasi dapat berlangsung optimal tanpa menyebabkan oksigen berlebih terhadap unsur paduan seperti mangan dan silikon. Kendala lainnya terdapat pada tahap secondary steelmaking, khususnya dalam menentukan jumlah penambahan alloy yang tepat. Penambahan yang kurang dapat menyebabkan komposisi belum mencapai target, sedangkan penambahan berlebih dapat menyebabkan overshooting sehingga membutuhkan koreksi ulang. Selain itu, waktu tunggu untuk mendapatkan hasil analisis komposisi juga menjadi faktor pembatas karena mengurangi jumlah iterasi penyesuaian yang dapat dilakukan selama simulasi. Selanjutnya yaitu analisis alternatif perbaikan proses. Yang pertama itu melakukan perhitungan mass balance lebih awal untuk menentukan jumlah alloy lebih presisi dan mengurangi iterasi koreksi. Yang kedua yaitu optimasi waktu vakum degassing untuk menyeimbangkan efektivitas menghilangkan inklusi dengan batas waktu proses sirkulasi argon lebih lama dapat meningkatkan flotasi inklusi. Yang ketiga yaitu evaluasi ulang ratio DRI scrap charge mix untuk mengoptimalkan biaya produksi dan juga tetap menjaga kualitas baja dan pengendalian unsur residual. Sekian adalah hasil presentasi yang sudah kami jalankan baik dari simulasi maupun pengumpulan data. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.